Selamat datang di materi pembelajaran rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. Pada kuliah ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sebuah perangkat lunak dibangun berbasiskan komponen. Pada bagian ini kita akan belajar tentang pengenalan. Software itu bisa dibangun sebagai monolitik ya, artinya dia satu kesatuan semuanya atau monolitik, atau bisa software itu di bagian per bagian gitu. Jadi bukan satu software yang utuh monolitik, tapi terdiri dari bagian-bagian ya. Atau dia dikatakan komposit ya, ada kompositnya, artinya dia punya bagian-bagian yang dimana bagian-bagian ini dibangun secara terpisah, atau komponen-komponen ini dibangun secara terpisah. Jadi softwarenya yang dikatakan yang bukan monolitik adalah software yang terdiri dari banyak bagian, atau kita katakan nanti terdiri dari banyak komponen-komponen yang secara terpisah dibangun kemudian disatukan menjadi satu software yang utuh. Mengapa software itu harus dibangun? Kenapa harus dibangun dengan paradigma komponen gitu ya? Kenapa tidak monolitik saja? Ya, ada 3 alasan kenapa software ini dibangun berbasis komponen gitu ya, atau dengan paradigma komponen. Yang pertama, dia akan mengurangi biaya produksi ya. Dia akan mengurangi biaya produksi. Kenapa? Karena tidak semua komponen yang dibutuhkan seharusnya dibuat sendiri oleh developer ya. Jadi developer nantinya bisa membeli atau menggunakan komponen yang sudah ada ya, jadi tidak harus dibeli, sehingga dengan komponen yang tidak harus dibangun sendiri, artinya komponen ini ada yang membuat atau ada produsennya, dan sesuatu komponen yang dapat digunakan berkali-kali seharusnya komponen itu menjadi lebih murah ya, karena bisa dikatakan diproduksi secara massal. Nah, itu tujuan yang pertama, mengurangi biaya produksi. Kemudian yang kedua, mempersingkat waktu pembuatan gitu ya. Jadi dengan paradigma komponen ini jangka waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi software itu menjadi lebih pendek gitu ya. Jadi lebih pendek. Karena apa? Karena tidak semua bagian dari software itu harus dikembangkan sendiri. Yang perlu dilakukan di sini adalah mendesain sistemnya secara keseluruhan dan mengambil komponen-komponen yang dibutuhkan, tetapi tidak membuat komponen itu sendiri. Jadi tinggal menggabungkan dalam sebuah sistem, sehingga harapannya dengan cara seperti ini itu akan mengurangi waktu produksi gitu ya. Jadi akan mengurangi waktu untuk memasarkan aplikasi yang akan dibuat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan software reuse ya. Nah, salah satu paradigma yang sering dikemukakan ya, bahwa software itu seharusnya bisa digunakan kembali gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan di dunia software engineering gitu ya, di dunia aplikasi. Karena biaya untuk menggunakan kembali software itu murah ya,
Ini tentu berbeda dengan industri di manufaktur ya. Kalau di manufaktur tentu waktu yang ketika kita ingin menggandakan satu komponen tentu itu butuh biaya bahan ya. Tapi di sini tentu kita di software itu biayanya lebih kecil ya. Mungkin ini hanya biaya untuk menggandakan softwarenya saja ya. Jadi itu software reuse itu adalah satu metode yang sangat efektif di dunia software engineering ya. Jadi dengan berpandangan pengembangan software yang berpandangan kepada komponen, maka software reuse ini akan makin bisa ditingkatkan seperti itu. Ide dasar CBD ya, Component Based Development, adalah seperti yang terlihat di layar ya. Pengembangan CBD ini berbasiskan bottom up ya. Jadi dia mulai dari bawah kemudian ke atas. Artinya dia mulai dari komponen, kemudian dia menuju ke sebuah sistem gitu ya. Jadi komponen-komponen yang dulu dibangun, kemudian komponen-komponen ini disatukan, dan itu akan membentuk sebuah sistem gitu ya. Jadi secara idenya adalah seperti ini gitu ya. Jadi komponen-komponen itu ya, A, B, C, D, E, F dan seterusnya ini diletakkan dalam sebuah repository ya. Nah kemudian berdasarkan komponen-komponen ini, komponen A, B, C, D, E ini akan dibangun sebuah sistem. Nah ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari subsistem 1, sistem 2 dan sistem 3. Di mana sistem 1 itu terdiri dari komponen A dan F ya, dan pola hubungannya seperti ini. Nah, kemudian sistem yang yang kedua maksudnya terdiri dari A, C, E dan F, dan pola relasinya adalah seperti ini hubungannya. Nah sistem ketiga lebih kompleks lagi ya, itu terdiri dari A, B, D, E dan F, dan pola hubungannya seperti ini ya, relasinya. B ini berrelasi dengan F, A, B dan E, A itu berrelasi dengan F, A itu berrelasi dengan D. Nah ini idenya seperti ini CBD itu ya. Jadi ada terdiri komponen-komponen yang ada di repository, dan ini siap untuk membangun sebuah sistem ya. Nah sekarang sistemnya ditentukan dulu desainnya. Nah, seperti contoh ini sistemnya ada terdiri dari subsistem 1, 2, 3, dan masing-masing subsistem terdiri dari komponen-komponen dengan pola hubungan yang masing-masing unik gitu ya. Nah ini idenya seperti ini. Bagaimana life cycle di komponen ya? Ya sama dengan pengembangan software ya, perangkat lunak ya, di sini terdiri dari tiga fase ya. Yang pertama itu fase mendesain. Ya, pada fase ini komponen-komponen itu didesain gitu ya, sesuai dengan sebuah kebutuhan gitu ya. Atau nanti komponen-komponen ini didesain berdasarkan kebutuhan umum secara general ya, software yang dibutuhkannya apa. Misalnya komponen desain adalah sebuah komponen yang dapat membaca PDF misalnya. Nah ini tentu artinya dia bisa membaca PDF-nya berapa halaman gitu. Itu saja misalnya. Nah ini tentu banyak dibutuhkan ya, apalagi yang terkait dengan aplikasi yang terkait dengan pengelolaan dokumen ya, untuk mengecek apakah halamannya itu sudah sesuai dengan requirement apa enggak. Ini bisa dibuat komponen seperti ini, desain. Nah kemudian setelah komponen-komponen itu desain, komponen itu dideploy ya, artinya komponen itu disatukan dalam sebuah sistem ya, di mana komponen ini akan saling berinteraksi secara unik gitu ya. Kemudian setelah dideploy, tentu komponen-komponen ini masuk ke dalam tahap production ya. Jadi di tahap runtime. Nah di sini komponen sudah melibatkan data-data yang diperlukan gitu ya.
Nah, jadi sudah menggunakan data. Nah, ini kira-kira bagaimana life cycle dari CBD ya. Berikut adalah sebuah tabel ya, yang menggambarkan kondisi yang dibutuhkan ya. Kondisi yang dibutuhkan lingkungan pengembangan CBD, sehingga nanti pengembangan software berbasis komponen ini atau CBD based component based development dapat dilakukan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kebutuhannya ya, desiderandumnya ya. Ini nanti akan ada beberapa kebutuhan, kemudian kebutuhan itu kita lihat dalam fase desain dan kemudian di fase development gitu ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan terkait dengan sebuah komponen harus sudah eksis gitu ya, sudah ada ya. Jadi CBD dapat dilakukan kalau komponennya sudah ada. Kalau komponennya tidak ada, tentu sistemnya tidak akan bisa dibangun gitu ya. Jadi itu persyaratnya bahwa itu yang dibutuhkan, bahwa komponen itu sudah harus ada. Nah, di tahap fase desain ya, komponen-komponen itu deposit komponen itu ada di repository gitu ya. Kemudian di fase deployment, ketika mau menggabungkan itu harus bisa di retrieve ya. Jadi komponen yang ada di repository yang didepositkan di sana, disimpan di sana, itu harus bisa dipanggil gitu ya dari repository ini. Nah, itu di fase deployment. Kalau tidak bisa dipanggil ya itu tidak akan berguna gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komponen seharusnya bisa diproduksi dan deploy secara independen gitu ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa komponen itu bisa dipakai, kalau sudah sesuai standar bisa dipakai oleh developer manapun gitu ya. Jadi seharusnya komponen ini memang idealnya dikembangkan oleh pihak yang ketiga gitu ya, secara independen gitu ya, dan dia mengacu kepada standar yang sudah disepakati ya. Jadi ini akan memastikan bahwa industri yang dibangun berbasis komponen ini menjadi bisa dilakukan gitu ya. Jadi environment-nya harus mendukung ya. Salah satunya itu tadi, bahwa komponen seharusnya bisa secara independen itu diproduksi ya, dan dideploy juga secara independen gitu ya. Nah, kemudian di tahap desain ya, itu komponennya itu dibangun menggunakan builder gitu ya. Jadi membangunnya pakai builder. Di deployment tidak diperlukan gitu ya. Sementara deploy secara independen, desain tidak diperlukan, tapi ketika menggabung-gabungkan dia butuh assembler gitu ya, penggabung gitu ya. Yang berikutnya adalah dia seharusnya bisa di copy dan di instantiate ya komponennya ya. Jadi di tahap di desain dia harusnya bisa di copy gitu ya. Di tahap deployment dia seharusnya bisa di copy dan di instance ya. Nah, jadi kemampuan kebutuhan sebuah komponen itu bisa di copy ya. Nah, ini sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi tidak bisa, kalau tidak bisa di copy, nah ini tentu tidak berguna gitu ya. Komponennya harus bisa di copy gitu ya, baik di fase desain dan di deployment itu dia harus bisa di copy ya. Di deployment dia harus bisa di instansiate ya, karena di situ akan ada proses penggabungan komponen gitu ya. Nah, berikutnya adalah komponen seharusnya bisa dibangun kompositnya gitu ya, dan di store kompositnya. Jadi dia bisa dibangun dan bisa di store kompositnya, sehingga
Uh, ya, tujuannya adalah nanti di fase desain dan tentu di deployment juga dia bisa memungkinkan untuk dikomposisi gitu ya. Jadi bisa digabung-gabungkan komponen-komponennya. Nah itu syaratnya gitu ya. Dan tentu juga komponen ini bisa disimpan ya. Komponen harus bisa disimpan. Kalau tidak bisa simpan, nah ini juga akan tidak akan memenuhi persyaratan gitu ya, bisa disimpan tentu di fase desain gitu ya. Di deployment ini tidak perlu dilakukan seperti itu. Nah berikut inilah gambar diagram ya komponen life cycle yang diidealkan gitu ya. Jadi ini adalah kondisi ideal dan prosesnya ini ya, life cycle-nya ada fase desain ya. Ada fase desain di sini, kemudian ada deployment dan fase runtime. Ya, di desain ini adalah fase di mana komponen-komponen ini dibangun gitu ya. Komponen-komponen ini dibangun, dan deployment ya. Jadi ini adalah fase penggabungan ya di assembly gitu ya. Komponen-komponennya disatu-satukan gitu ya. Nah, kemudian di fase runtime, nah ini sudah fase di production ya, sudah melibatkan data gitu ya. Jadi di sini sudah mengolah data sehingga ada instances dari komponen A, B, C dan seterusnya gitu. Nah, di tahap desain ya, komponennya dikonstruksi ya, dibuat, kemudian dikatalogkan ya. Ketika setelah dikonstruksi dikatalogkan sehingga dia ada dalam daftar komponen gitu ya, sehingga yang membutuhkan bisa dengan lebih mudah melihat komponen apa aja yang ada dari katalog, kemudian disimpan di repository ya, demikian. Jadi komponen ini nanti tentu dia dalam bentuk source code atau bisa jadi dia sudah dikompil ke dalam bentuk binary gitu ya. Nah kemudian di desain fase desain ini ada builder tool ya. Jadi dia akan mengkonstruksi komponen-komponen baru ya, buildernya, dan meretrieve ya komponen dari repository ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, jadi di fase desain ini ada builder ya, dan kemudian ada repository ya. Nah di builder ini ya, dia dibangun, repository ini dia disimpan gitu ya. Nah di sini ada komponen A, B, C, D, dan di sini ada komponen BC yang merupakan gabungan dari B dan C ya. Nah ini tahapannya di desain gitu ya. Dan di tahap desain ini yang dibangun adalah template gitu ya, template yang memberikan service gitu ya. Jadi template ya. Jadi harus seperti itu paradigmanya dia, bahwa komponen ini adalah sebuah template yang memberikan service. Service-nya apa? Terkait dengan kebutuhannya. Misalnya seperti tadi saya sebutkan adalah misalnya komponen yang bisa membaca PDF gitu ya. Artinya dia service-nya adalah membaca PDF. Dokumen PDF ini terdiri dari berapa halaman, dan tentu ada beberapa fungsi-fungsi komponen yang lain yang bisa dibuat di situ ya. Misalnya komponen yang menghubungkan ke jaringan gitu ya. Nah itu bisa dibuat sesuai kebutuhannya gitu ya. Nah, komponen juga harus bersifat generik ya, harus bersifat umum. Kenapa? Supaya tingkat reuse itu tinggi gitu ya. Tingkat reuse-nya tinggi dan bisa digunakan di mana-mana gitu ya. Seharusnya ketika merancang komponen harus paradigmanya ini, komponen harus bersifat segenerik mungkin gitu ya. Walaupun mungkin ini tidak mungkin kita buat sebuah komponen yang bisa memenuhi segala kebutuhan gitu ya, tentu ada keterbatasan. Nah kemudian berikutnya adalah komponen harus punya interface. Kenapa? Karena komponen satu dengan komponen yang lain harus
saling berhubungan gitu ya. Jadi harus ada interface yang dimiliki oleh komponen tersebut, seperti itu. Ya, jadi di tahap desain seperti itu ya. Jadi ada builder repository, dan ini komponen ini yang seperti tadi disebutkan harus bersifat generik, dan dia punya interface sehingga bisa dihubungkan dan saling berkomunikasi. Nah, di tahap deployment ya, di assembler, komponen-komponen ini saling digabung gitu ya. Jadi dia di retrieve ya dari repository A, B, D gitu ya, kemudian B, C gitu ya. Nah, ini kemudian digabung-gabungkan gitu ya, digabung-gabungkan sehingga bisa saling berkomunikasi karena dia memiliki interface. Nah, di tahap runtime, semua sistem yang sudah dibangun ini dijalankan gitu ya, dijalankan dan diinstansiate setiap komponennya gitu ya. Nah, ini kira-kira idealize komponen life cycle ya. Ya, jadi ketiga tahap tadi ya, desain, kemudian deployment, kemudian runtime. Nah, ini kita bisa lihat setiap tahap ini dari sisi role-nya seperti apa, siapa yang melakukan di situ ya, lingkungannya seperti apa, komponen type-nya seperti apa, datanya di komponen seperti apa, kemudian formatnya seperti apa, kemudian operatornya seperti apa gitu ya, operator compositionnya. Nah, di tahap desain, tentu yang di sini yang membuat adalah komponen designer gitu ya, atau produser atau vendor ya yang memproduksi. Nah, kemudian di deployment, role-nya adalah system developer ya, yang mendevelop komponen-komponen itu menjadi sebuah sistem. Nah, di runtime, di production, dia adalah system user ya, jadi user yang menggunakan sistem. Dari sisi lingkungan, sistemnya harus independen gitu. Kalau di tahap fase desain itu dia harus independen, karena dia komponen ini akan digunakan, harusnya dapat digunakan oleh siapapun, oleh developer manapun gitu ya. Jadi harus independen. Di tahap deployment tentu udah spesifik ya, tergantung sistem apa yang sedang dibangun ya. Di tahap runtime, sistemnya adalah sistem eksekusi ya. Jadi sudah mengeksekusi. Nah, kemudian dari sisi tipenya, didesain adalah dia berupa template ya, template dan deployment kontrak gitu ya. Jadi dia berupa template ya, yang siap ya, digabungkan dengan antar komponen yang lain gitu ya. Dan di situ harus ada standar ya, harus ada kontrak deploymentnya gitu ya. Nanti ini kalau di deployment dia harus seperti apa diperlakukan. Nah, di tahap deployment dia adalah sistemnya adalah deploy subsystem gitu ya. Jadi dia harus bisa mendeploy bahkan sampai deploy sampai subsystemnya gitu ya, yang membangun sistem-sistem ya, seperti yang sudah kita lihat tadi ya, bahwa sistem itu dibangun dari subsystem. Nah, di tahap improvement dia ada executable subsystem. Artinya di sini adalah sistemnya adalah sudah di ya, jadi dia sistemnya adalah executable gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan data di komponen itu, kalau di desain fase dia menyiapkan menyiapkan tempat data itu aja gitu ya. Jadi datanya nanti diletakkan di bagian mana gitu ya, ini di komponen sudah harus ada gitu ya. Di tahap fase deployment ya, di sini selain placeholder data ya, jadi tempat data sudah ada, di sini juga sudah mulai dikonfigurasi karena komponen di tahap deployment ini sudah dia
membangun sebuah sistem gitu ya. Jadi dia harus siap dengan data-data yang akan diterima oleh komponen dan dikirimkan oleh komponen, sehingga di sini sudah didapatkan, harusnya sudah dibuat konfigurasi datanya. Nah, kemudian di tahap runtime semua data ini diinisialisasi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan formatnya? Format datanya pasti desain dia bisa source code-nya ya, source code-nya code atau binary. Di deployment dia binary, kalau di runtime dia adalah binary instance ya. Jadi kalau di runtime dia mungkin udah executable misalnya itu. Nah, di composition operatornya design phase dia sudah ditentukan, di deployment juga sudah ditentukan, dan di runtime-nya ini tidak dibutuhkan. Kenapa tidak dibutuhkan? Karena di runtime ini tidak ada lagi proses komposisi. Di sini yang terjadi adalah penggunaan dari komponen itu sendiri. Berikutnya adalah terkait dengan development process ya. Jadi komponen based development proses ini bisa kita lihat seperti ini gitu ya. Jadi ada tahap requirement design, requirement analysis, kemudian design, ada implementation, testing, dan perawatan gitu. Nah, jadi ini secara umum di Rekasia perangkat lunak ini prosesnya sama gitu ya. Nah, kemudian ada yang lebih spesifik ya di implementasi adalah memilih komponen ya. Jadi di tahap ini adalah memilih komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membangun subsistem dan sistem. Nah, kemudian adaptasi ya. Adaptasi artinya bagaimana komponen-komponen saling berelasi gitu ya. Dan di sini tentu butuh adaptasi lagi ya. Adaptasi mungkin butuh konfigurasi, atau mungkin butuh perubahan minor di komponen sehingga komponen ini nanti bisa digabungkan. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya ya. Development proses yang diadaptasi oleh CBD itu akan diambil dari V-model gitu ya. Jadi V-model ini adalah seperti ini ya. Jadi ada system requirement, system specification, architectural design, modul design, dan kemudian setelah ini semua didesain, kemudian dia mulai di coding gitu ya. Nah, di sini adalah tahapan desain sampai dia di development gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tahapan testing gitu ya. Ya, jadi masing-masing modul ya, modul itu di testing ya. Di testing berdasarkan apa? Berdasarkan desain modulnya gitu ya. Nah, kemudian integration testing gitu ya. Jadi integrating testing adalah suatu tes bagaimana unit-unit yang sudah disatukan itu tadi ya. Jadi unit-unit tentu akan digabungkan ya. Ini saling bergabung dan menjadi sebuah sistem. Nah, ini tentu secara keseluruhan sistemnya sudah terintegrasi ya, dan integrasinya ini sudah baik atau tidak gitu. Jadi untuk melihat bahwa integrasi sudah baik atau tidak ya dilakukan integrating system gitu ya. Nah, ini test plan-nya itu berdasarkan desain arsitektur. Nah, kemudian berikutnya adalah sistemnya ya. Sistemnya secara keseluruhan sudah jadi, sudah dikonfigurasi, kemudian dilakukan sistem tes gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di tahap user ya. Sistem requirement ini muncul adalah dari kebutuhan user tentunya ya, dan tentu apakah sudah sesuai dengan user, tentu test plan-nya ya itu diambil dari test skenario-nya diambil dari requirement system itu. Nah, itu dilakukan acceptance test ya, sudah bisa diterima tidak aplikasi. Nah, kemudian V-model itu diadaptasi ya untuk CBD ya.
Nah, yang berbeda dengan yang tadi adalah di komponen ini ya. Yang tadi adalah disebut sebagai modul ya, modul. Nah, itu modul itu dianggap sebagai komponen gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Nah, itu diadaptasi gitu ya menjadi model pengembangan di CBD. Kemudian tadi model V tadi itu kemudian dikembangkan lagi ya menjadi model double V gitu ya. Jadi dia double V ya, digabungkan dua V ini menjadi model W ya. Jadi di sini terbagi dua, komponen life cycle-nya, kemudian sistem life cycle-nya. Jadi yang pertama itu domain knowledge-nya ya. Domain knowledge-nya harus jelas. Ini karena di komponen ini, maksud saya di software development ini, software ini sangat luas gitu ya. Sangat luas gitu. Jadi harus ada domain tertentu ya. Sehingga karena apa? Karena sesuatu komponen yang itu tidak bisa benar-benar general gitu ya, benar-benar general, tapi dia itu general pada domain tertentu gitu ya. Misalnya domainnya adalah perbankan gitu ya. Nah, ini kebutuhan di domain perbankan seharusnya tidak terlalu jauh berbeda, sehingga komponen-komponen yang dibangun di perbankan itu seharusnya cukup bisa sesuai ya dibutuhkan di software perbankan itu ya. Tentu software perbankan juga banyak ya, ada software yang melayani konsumen, software core-nya itu sendiri ya, perbankan itu sendiri, dan software ATM dan yang lain. Nah, ini domainnya harus jelas, atau domainnya adalah sistem rumah sakit misalnya, atau sistem pendidikan. Tentu antar domain ini pun bisa jadi ada komponen yang bisa saling digunakan gitu ya. Tapi domain ini menjadi satu hal yang penting. Ibaratnya kalau di dunia manufaktur, tentu komponen di mobil dan di sepeda motor tentu kemungkinan besar tidak bisa saling dipertukarkan gitu ya. Tapi kalau dia sama-sama mobil, apalagi jenis mobilnya sama-sama, misalnya sama-sama truk atau sama-sama mobil sedan, tentu itu tingkat dia bisa saling komponen itu saling digunakan secara bersama itu tinggi gitu. Jadi makanya itu domain knowledge ini menjadi sebuah penting gitu. Setelah domain knowledge maka dibangun dilakukan adalah mendesain komponennya ya. Nah, kemudian di develop, di coding. Nah, kemudian komponennya ini disertifikasi ya, disertifikasi. Kemudian tujuannya disertifikasi supaya dia sudah jelas dia ya, ini komponen untuk apa ya. Kemudian komponen-komponen yang sudah banyak itu diseleksi dan diadaptasi ya. Kemudian dia akan menjadi spesifikasi sistem gitu ya, spesifikasi sistem ya. Tentu spesifikasi sistem ini berdasarkan sistem requirement gitu ya, sistem requirementnya ada, kemudian spesifikasi sistem ya. Kemudian berikutnya adalah di assembly ya, di assembly komponen-komponennya tadi. Kemudian ini ketika mengassemblynya dia tentu untuk menggabungkan komponen ya, tentu ini perlu di code lagi gitu ya supaya saling terhubung gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dikomposisi, sistemnya dikomposisi menjadi sebuah sistem ya. Kemudian ada sistem ya, terbangun sebuah sistem dan dites gitu ya. Nah, ini tahapan ini terbagi atas komponennya. Nah, kemudian di sini adalah tahapan sistemnya dibangun. Nah, kira-kira ini adalah model W untuk CBD. Ya, demikian untuk bagian pengenalan. Sampai ketemu di bagian berikutnya.